Masjid Jingareber dibangun oleh Sultan Mali saat itu, Kankan Moussa, sepulang dari menunaikan ibadah haji. Masjid ini dibangun oleh arsitek asal Andalusia, Abu Ishaq Es-Saheli Al-Tawaijin. Sang arsitek awalnya ditawari 40.000 keping emas. Namun setelah pembangunan selesai, ia diberi imbalan 60.000 keping emas. Masjid Jingareber yang dalam bahasa Indonesia berarti Masjid Sholat Jumat bisa menampung 2.000 jamaah sekaligus. Masjid ini memiliki 3 baris tiang atap untuk melindungi orang-orang yang beribadah selama musim dingin. Selain itu ada halaman masjid yang dikelilingi tembok untuk ibadah di musim panas. Di bagian tengah terdapat menara setinggi 15 meter dan bagian utaranya digunakan sebagai kampus. Jejak kejayaan Islam juga terlihat dari Masjid Sidi Yahya di selatan Sankore. Masjid Sidi Yahya dibangun sekitar tahun 1400. Sepintas bangunannya menyerupai Masjid Jingareber dan Sankore. Namun Masjid Sidi Yahya tidak setinggi masjid lainnya. Selain itu, hiasan pintu Masjid Sidi Yahya juga dipengaruhi arsitektur Maroko. Selain itu, terdapat 16 makam ulama dan musoleum atau monumen makam. Legenda setempat menyebutkan bahwa makam dan musoleum itu menjadi benteng yang akan menjaga Timbuktu dari mara bahaya. Makam tertua adalah makam Syekh Abdul Qasim At-Tauti yang meninggal pada tahun 1529. Selain itu ada makam para ilmuwan seperti Sidi Mahmudu dan Al-Qadi Al-Aqf. Pemeliharaan masjid kuno dan makam para wali serta cendekia muslim di Timbuktu tak hanya jadi perhatian pemerintah setempat. Apalagi sumbangan Timbuktu dalam perkembangan Islam dan peradaban dunia tak bisa diabaikan. Perserikatan Bangsa-Bangsa lewat UNESCO terlibat aktif dalam restorasi masjid dan makam wali di Timbuktu. Bahkan sejak tahun 1990 warisan peradaban Islam di Timbuktu ini ditetapkan menjadi cagar budaya dunia. Namun ancaman terhadap warisan bersejarah ini ternyata tidak hanya datang dari usia bangunan yang makin tua. Perpecahan politik dalam negeri Mali juga sangat berpengaruh terhadap kelestarian Timbuktu sebagai saksi sejarah keagungan Islam. Sejak April 2012, Timbuktu dikuasai kelompok militan radikal Ansar Dini. Awal Juli 2012, Ansar Dini yang berafiliasi dengan Al-Qaeda justru meratakan makam para wali. Kelompok militan ini juga menghancurkan gerbang suci Masjid Sidi Yahya. Ansar Dini beralasan peninggalan peradaban Islam ini menyerupai tempat pemujaan dan tidak sesuai syariah. Tindakan Ansar Dini menuai kecaman dari dunia. PBB menilai pengusakan itu setara dengan kejahatan perang. Dan situs bersejarah di Timbuktu peninggalan masa keemasan Islam dari abad pertengahan terancam hancur tak bersisa.